Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di media sosial dan juga perkuliahan, kita sering menemukan penggunaan bahasa yang terdengar akrab, singkat, dan tidak jarang terdengar membingungkan. Bahasa seperti ini dikenal sebagai bahasa gaul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tito Ramadan, mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Diponegoro. Sebagai mahasiswa hubungan internasional, kita berada pada posisi strategis sebagai calon aktor global yang akan berinteraksi dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks tersebut, kemampuan berbahasa yang jelas, tepat, dan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting. Namun, di tengah perkembangan media sosial, penggunaan bahasa gaul semakin mendominasi komunikasi sehari-hari mahasiswa, termasuk di lingkungan akademik. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai representasi intelektual dan identitas akademik mahasiswa. Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk dipahami bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga alat pembentuk cara berpikir. Dalam kajian ilmu sosial, bahasa sering dipandang sebagai instrumen kekuasaan, representasi, dan pembentuk realitas sosial. Oleh karena itu, perubahan dalam penggunaan bahasa termasuk munculnya bahasa gaul di media sosial tidak dapat dilepaskan dari perubahan cara generasi muda memaknai dunia yang ada di sekitarnya. Sebagai mahasiswa hubungan internasional, kita terbiasa berhadapan dengan istilah-istilah konseptual yang menuntut ketepatan makna. Konsep seperti diplomasi, kepentingan nasional, atau keamanan internasional memiliki definisi yang spesifik dan tidak dapat ditafsirkan secara sembarangan. Dalam konteks ini, kebiasaan menggunakan bahasa yang ambigu berpotensi memengaruhi cara kita menyampaikan dan memahami argumen akademik. Media sosial juga mempercepat penyebaran bahasa gaul karena sifatnya yang ringkas, visual, dan berorientasi pada atensi. Penelitian linguistik menunjukkan bahwa bahasa dalam ruang digital cenderung mengalami penyederhanaan struktur dan pergeseran makna agar lebih cepat dipahami. Namun, penyederhanaan ini seringkali mengorbankan ketepatan makna, terutama ketika istilah digunakan lintas konteks tanpa klarifikasi yang memadai. Dalam lingkungan akademik sendiri, khususnya di program studi hubungan internasional, kejelasan bahasa berkaitan langsung dengan kualitas analisis. Argumen yang baik tidak hanya ditentukan oleh isi, tetapi juga oleh cara penyampaiannya. Bahasa yang tidak presisi dapat mengaburkan hubungan sebab akibat, melemahkan posisi argumen, dan menimbulkan multitafsir yang tidak diperlukan dalam diskusi ilmiah. Pada titik ini, refleksi menjadi penting. Mahasiswa tidak dituntut untuk menolak perkembangan bahasa, melainkan untuk memahami batas penggunaannya. Kemampuan membedakan konteks informal dan formal merupakan bagian dari literasi akademik. Dalam jangka panjang, kebiasaan berbahasa yang tepat akan membentuk etos akademik dan profesional yang dibutuhkan mahasiswa hubungan internasional ketika memasuki dunia kerja yang global. Dengan demikian, pembahasan mengenai bahasa gaul bukan sekedar persoalan gaya komunikasi, melainkan juga menyangkut tanggung jawab intelektual. Bahasa juga mencerminkan cara berpikir, dan cara berpikir mencerminkan kualitas akademik. Kesadaran ini menjadi landasan penting bagi kita mahasiswa untuk tetap adaptif tanpa kehilangan ketepatan dalam berbahasa. Bahasa gaul merupakan variasi bahasa yang berkembang secara informal dalam kelompok sosial tertentu.
Bahasa ini ditandai dengan pemendekan kata, pergeseran makna, serta penggunaan istilah yang tidak selalu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Di kalangan mahasiswa sendiri, bahasa gaul sering dianggap lebih praktis, ekspresif, dan mencerminkan kedekatan sosial. Di lingkungan mahasiswa hubungan internasional sendiri, bahasa gaul kerap muncul dalam percakapan antar mahasiswa, grup, media sosial kelas, hingga unggahan platform seperti Instagram, X, dan TikTok. Mahasiswa hubungan internasional di Universitas Diponegoro aktif dalam diskusi isu global, baik melalui forum akademik maupun media sosial. Namun dalam praktiknya, bahasa yang digunakan di ruang digital seringkali bercampur antara bahasa Indonesia tidak baku, bahasa gaul, dan istilah asing. Penggunaan bahasa seperti ini memang menunjukkan fleksibilitas linguistik. Akan tetapi, ketika bahasa gaul digunakan tanpa mempertimbangkan konteks, makna pesan dapat menjadi ambigu. Dalam bidang hubungan internasional sendiri, kejelasan makna sangat krusial karena kesalahan interpretasi dapat berdampak pada pemahaman isu politik, ekonomi, maupun diplomasi. Dari sisi positifnya sendiri, bahasa gaul mencerminkan kreativitas dan dinamika bahasa generasi muda. Bahasa ini mampu membangun keakraban, memperkuat solidaritas sosial, serta menciptakan ruang komunikasi yang lebih egaliter di antara mahasiswa. Dalam konteks mahasiswa hubungan internasional sendiri, bahasa gaul juga dapat menjadi sarana adaptasi sosial di lingkungan kampus yang multikultural dan juga dinamis. Namun, penggunaan bahasa gaul lebihan dapat berdampak pada menurunnya ketepatan berbahasa. Tidak jarang, bahasa gaul terbawa ke dalam konteks akademik seperti penulisan tugas, presentasi, atau diskusi yang formal di kelas. Bagi mahasiswa hubungan internasional di Universitas Diponegoro, hal ini berpotensi mengaburkan makna argumen, menurunkan kualitas analisis, dan mengurangi kesan profesional sebagai mahasiswa yang dipersiapkan untuk dunia diplomasi dan hubungan yang global. Bahasa akademik menuntut struktur yang jelas, pilihan kata yang tepat, serta makna yang tidak ambigu. Jika batas antara bahasa informal dan formal tidak dijaga, maka fungsi bahasa sebagai alat komunikasi ilmiah pasti akan melemah. Oleh karena itu, mahasiswa hubungan internasional perlu memiliki kesadaran kontekstual dalam berbahasa. Bahasa gaul dapat digunakan dalam situasi yang santai dan informal, seperti percakapan pribadi atau media sosial yang non-akademik. Namun dalam konteks akademik dan profesional, penggunaan bahasa Indonesia sendiri yang baik dan benar harus menjadi prioritas. Sebagai bagian dari Civitas Akademika Universitas Diponegoro, mahasiswa tidak hanya dituntut memahami isu global, tetapi juga mampu menyampaikan gagasan secara jelas, logis, dan bertanggung jawab melalui bahasa yang digunakan. Sebagai penutup, bergaul merupakan bagian dari dinamika sosial yang tidak dapat dihindari. Namun, keberadaannya perlu disikapi secara bijak agar tidak mengaburkan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang efektif, khususnya di lingkungan akademik. Sebagai mahasiswa hubungan internasional Universitas Diponegoro, kita memiliki peran penting dalam menjaga kualitas bahasa, karena bahasa yang baik mencerminkan kualitas berpikir dan integritas akademik. Dengan demikian, keseimbangan antara kreativitas berbahasa dan ketepatan makna menjadi kunci dalam menghadapi tantangan bahasa di era digital.